Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya Winda Audera Sinaga dari kelompok 8 Nurse 36. Nah, jadi hari ini kan pertemuan pertama kita ya. Sesuai dengan diskusi kita di grup, kita menentukan waktu pada hari ini untuk intervensi pertama. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Sehat-sehat nggak? Baik, Mbak Winda. Baik, Mbak Winda. Beri Mas Auzan, sehat ya pasti. Mbak Ahid juga pasti baik-baik saja. Iya, Win. Baik. Ini posisinya di mana semuanya? Di rumah, Win. Di rumah. Mas Auzan di rumah. Tadi Mbak Febri. Di rumah, Mbak Winda. Mbak Febri di rumah juga. Mbak Ahid di mana, Mbak? Sama Mbak Winda. Di rumah juga, Mbak Winda. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan diskusi tentang apa itu PHBS, apa itu COVID, dan ansietas itu sendiri ya, sesuai dengan topik kita. Nah, waktunya kira-kira kurang lebih 10-15 menit. Apakah teman-teman di sini bersedia? Bersedia, Mbak Winda. Iya, Win. Nah, jadi ini aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Sebenarnya COVID itu berbahaya nggak sih? Atau kayak flu biasa doang? Bahaya, Mbak Winda. Oh, Bahaya, Mbak Winda. Menyebarnya cepat sekali. Oh, menyebarnya cepat ya. Terus COVID ini disebabkan oleh apa sih teman-teman? Kalau aku boleh tahu, kira-kira ada yang virus apa, Mas? Virus COVID-19. Virusnya tipenya corona kalau nggak salah. Bener nggak sih? Ya, COVID ini benar ya Mas Aujan, disebabkan oleh coronavirus. Nah, pada tahu nggak gejala awalnya COVID ini gimana, teman-teman? Demam, sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan juga bener tuh. Iya benar. Terus ada satu lagi, itu gejala utamanya itu nyeri otot. Nah, resiko kematian pasien COVID-19 ini lebih tinggi daripada penderita penyakit kronis lainnya. Kira-kira menurut teman-teman benar atau enggak? Dari kasus kita sekarang, kayak peningkatan pasien juga di rumah sakit. Gimana, Mbak Winda? Suaranya putus-putus tadi. Menurut teman-teman, risiko kematian pasien yang terinfeksi COVID-19 lebih tinggi pada penderita penyakit kronis enggak? Kayak pada penyakit jantung yang ada komorbid lainnya. Iya, itu lebih Benar, Mbak Winda. Benar ya. Iya, benar. Nah, jadi sekarang kita lanjut untuk ansietasnya itu. Pertanyaannya, kira-kira benar nggak sih kalau ansietas itu adalah rasa khawatir yang tidak pasti dan tidak jelas yang bersumber pada objek yang tidak spesifik? Benar, Win. Benar. Benar. Terus bisa nggak sih ansietas itu meningkatkan kualitas hidup? Salah atau benar? Ansietas meningkatkan kualitas hidup? Salah, Win. Salah dong, Mbak Winda. Salah, benar. Jawabannya salah ya, benar. Terus kira-kira cara mengatasi ansietas dengan fokus pada kesalahan diri sendiri itu salah atau benar? Enggak dong, Mbak Winda. Tidak. Tidak benar ya. Selanjutnya ini ada saya mau mengkaji pengetahuan tentang PHBS. Cara yang tepat membuang air liur adalah membuang air liur di tempat terbuka. Kira-kira salah atau benar? Salah, Mbak Winda. Salah, Mbak Win. Salah, benar ya. Iya benar, jawabannya salah. Terus mencuci tangan yang benar menggunakan air mengalir dan sabun. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar, Mbak Win. Gimana? Benar. Benar, jawabannya benar teman-teman. Nah, ini aku mau share
PPT medianya untuk teman-teman tentang diskusi kita hari ini. Oke, ini dia grup diskusi. Udah kelihatan belum di sana slide-nya? Kelihatan Mbak Winda. Nah, ini ada grup diskusi dari kelompok 8 ya. Nah, dari pengkajian sebelumnya, ada data pengetahuan COVID-19. Sebenarnya tingkat pengetahuan dari teman-teman ini udah 100% baik, namun masih ada yang salah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner sebelumnya. Nah, untuk jawabannya yang salah itu, ini kami kasih kunci jawaban. Nah, ternyata teman-teman, COVID-19 adalah penyakit yang tidak berbahaya dan sama seperti flu biasa itu jawabannya salah. Dan seperti teman-teman yang sebutkan tadi juga, COVID-19 disebabkan oleh coronavirus itu benar. Dan COVID-19 bertransmisi dengan percikan cairan tubuh dari penderita itu benar. Virus corona tidak akan menular pada saat berbicara itu salah. Dan virus corona dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh manusia itu benar. Gejala COVID-19 pada usia lanjut umumnya lebih berat dari pada usia muda itu benar. Gejala utama COVID-19 adalah demam, batuk kering, dan nyeri otot itu benar. Risiko kematian pasien COVID-19 lebih tinggi daripada penderita penyakit kronis itu benar. Dan isolasi mandiri pada orang yang terinfeksi COVID-19 tidak diperlukan bagi orang yang tidak memiliki gejala itu salah. Nah, selanjutnya orang yang sehat tidak perlu memakai masker saat keluar rumah itu salah. Nah, ternyata dari jawaban-jawaban yang sebelumnya saya sampaikan ini masih ada teman-teman yang menjawabnya salah, dan ini jawaban yang benarnya saya sampaikan hari ini. Apa sih itu COVID-19? Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu COVID-19? Aku tanya sekali lagi deh. Apa Mbak Winda? Bisa dijelaskan nggak virus corona itu seperti apa Mbak Febri? Sepengetahuan Mbak Febri. Seperti apanya? Gimana Mbak Winda? Seperti apa? Contohnya ternyata penyakit coronavirus ini bisa menyebabkan ini gitu. Terus cara pencegahannya bagaimana? Oh, virus corona kalau setahu saya itu bahaya Mbak Winda. Penularannya cepat. Terus lewat droplet penularannya. Terus apa ya? Bisa menyebabkan pneumonia. Terus apalagi ya? Banyak yang meninggal. Tapi bisa sembuh gitu Mbak Winda. Terus pencegahannya cukup 3M, jaga jarak, pakai masker sama apa ya, mencuci tangan gitu Mbak Winda. Mungkin yang lainnya mau nambahin Mbak Winda? Iya, yang lain kira-kira teman-teman? Atau nanti saya tanya di pertanyaan selanjutnya saja? Banyak makan bergizi juga. Benar Mas Sama Alzen. banyak istirahat. Itu untuk apa Mas Alzen? Untuk meningkatkan imun. Iya, benar sekali. Jadi teman-teman, sedikit menyampaikan, sebenarnya teman-teman sudah paham ya di sini. Nah, virus corona itu adalah virus yang dapat menyerang sistem pernapasan. Dan sedangkan COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan karena infeksi virus ini. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, yang berat hingga kematian. Nah, untuk metode penyebarannya ini, sebenarnya ada beberapa metode, yaitu pertama droplet yang berupa tetesan cairan dari batuk dan bersin dari pasien yang terinfeksi, kontak fisik, contohnya menyentuh atau berjabat tangan dengan pasien yang terinfeksi, sentuhan, menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa cuci tangan dahulu. Nah, ini benar seperti kata Mas Auja untuk pencegahannya, kata Mbak Febri juga benar, perlu untuk cuci tangan, melakukan 3M, dan tinja melalui pengeluaran tinja. Namun ini jarang terjadi ya teman-teman. Untuk ketahanan hidupnya sendiri, lamanya partikel virus corona mampu bertahan hidup 1 hari, yaitu dalam karton dan permukaan yang sejenis, dan 2-3 hari pada plastik dan stainless steel. Untuk gejala umumnya pada pasien coronavirus itu ada demam atau kedinginan, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau baru, hidung tersumbat atau meler, batuk, mual atau muntah, sakit tenggorokan, nyeri otot atau tubuh, sesak napas atau kesulitan bernapas, diare, dan lalu kelelahan. Nah, untuk gejala COVID-19 yang mungkin timbul ada gejala gastrointestinal seperti kehilangan nafsu makan, mual, perubahan kulit, seperti luka yang menyakitkan dan gatal tangan dan kaki, kebingungan. Ini bisa terjadi pada orang tua, terutama mereka yang mengalami infeksi parah dan
Masalah mata seperti hembasan pembuluh darah merah, kelopak mata bengkak, penyiraman berlebihan dengan peningkatan cairan, happy hypoxia syndrome. Nah, untuk happy hypoxia syndrome ini adalah kondisi di mana seorang dengan kadar oksigen rendah dalam tubuh tapi terlihat seperti orang normal-normal saja. Selanjutnya ada kehilangan bau atau rasa. Untuk kelompok-kelompok yang rentan terhadap virus corona ini ada pada pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, yaitu hipertensi, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Untuk pasien yang berusia lanjut, yaitu di atas 60 tahun ke atas, yang memiliki daya tahan tubuh atau imunitasnya rendah, dan mengalami obesitas berat badan berlebih BMI di atas 27 kg. Selanjutnya cara pencegahannya tadi ini sama seperti yang dibilang Mbak Febri, ada 3M, itu pakai masker, physical distancing, mengutamakan higienitas, dan tetap di rumah saja ya teman-teman. Ini kan tadi teman-teman sudah menerapkan ya, semuanya di rumah saja hari ini. Selanjutnya kita mau membahas tentang ansietas. Kira-kira apa sih ansietas itu? Mas Aujan bisa menceritakan nggak? Ansietas itu seperti apa? Ansietas itu kayak ketakutan terhadap sesuatu yang nggak pasti. Ketakutan terhadap sesuatu yang tidak pasti ya. Gejala ansietas ini tahu nggak Mas kira-kira apa-apa aja? Biasanya itu jantungnya berdegup cepat gitu ya. Deg-degan lah gitu. Terus biasanya tuh apa ya? Mungkin ya itu sih. Ya itu yang saya tahu itu. Teman-teman yang lainnya ada yang menjawab lagi atau mau menyampaikan pendapatnya tentang apa sih itu ansietas? Ansietas itu cemas. Cemas, benar. Karena pertanyaannya dari Mas Aujan dan Mbak Febri benar. Selanjutnya aku mau menambahkan sedikit aja. Dari kuesioner pengetahuan kemarin, ternyata masih ada 13 orang yang masih salah dalam mengatasi ansietasnya dan satu orang salah saat menyebutkan penyebab ansietas dan ada 4 orang yang mengalami hambatan dalam mengatasi ansietas. Sebenarnya apa sih itu ansietas? Ansietas adalah keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stres dan ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir, serta respon fisik meliputi jantung yang berdetak kencang, benar kata Mas Aujen tadi, naiknya tekanan darah, dan lain sebagainya. Perasaan khawatir, was-was, benar kata Mbak Febri, cemasnya, tidak nyaman, seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Untuk penyebabnya sendiri itu ada beberapa ya, beberapanya itu yaitu krisis situasional, kebutuhan tidak terpenuhi, krisis maturasional, ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap kematian, kekhawatiran mengalami kegagalan, disfungsi sistem keluarga, hubungan orang tua anak tidak memuaskan, faktor keturunan, penyalahgunaan zat, terpapar bahaya lingkungan, polutan, atau kurang terpaparnya informasi. Nah, jadi tingkat kecemasan itu ada dibagi 4, yaitu ringan, sedang, berat, dan panik. Dan panik ini lebih ke terperangah, ketakutan, dan teror dan tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Untuk dampaknya ansietas itu sendiri, ansietas dapat berdampak yaitu pada simptom suasana hati, yaitu adanya perasaan mengancam dari satu sumber tertentu yang tidak diketahui menyebabkan tidak bisa tidur dan mudah marah. Terganggunya sistem kognitif, yaitu kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi yang menyebabkan gangguan fungsi belajar secara efektif, dan sistem motor yang menyebabkan kita tidak tenang, gugup, kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan, misalnya jari-jari kaki menggetuk-getuk dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, untuk pencegahannya ansietas ini kira-kira ada yang mau menyebutkan nggak? Kalau kalian mengalami kecemasan gitu, bagaimana cara mengatasi ansietas itu menurut diri kalian sendiri? Mungkin dari Mbak Ahid, ada tanggapan Mbak? Ya, Win, untuk mengatasi ansietas ya, Iya. mungkin bisa dengan melakukan relaksasi seperti nafas dalam, kemudian benson juga bisa, terus kadang juga bisa dengan melalui kayak hiburan gitu, bisa nonton YouTube atau mendengarkan musik atau nonton film gitu sih kalau dari saya. Iya, dan Mbak Ahid biasanya melakukan itu ya,
kalau ansietas. Iya, Win. Benar. Teman-teman yang lainnya, Ujan, Febri, kalau saat ansietas itu kira-kira ngapain? Kalau saya biasanya cari distraksi, Distraksi. entah main game, terus nonton Instagram, nonton YouTube, atau nonton film gitu Mbak Winda. Oh, ya Mbak Febri, terima kasih untuk jawabannya. Mas Aujan, kira-kira gimana Mas cara ngatasi ansietas menurut Mas Aujan? Kalau saya sih lebih ke spiritual sih Mbak, jadi ya berusaha buat nenangin kayak misalkan mungkin kalau dia muslim tuh kayak zikir gitu, jadi buat bisa nenangin diri aja gitu. Iya. Sungguh sangat Masya Allah Mas Auzan. positif ya. Sangat positif, mungkin bisa saya terapkan juga nanti terapinya. Menurut saya itu dan menurut kelompok ini lebih ke pencegahan ansietas itu ada ke melakukan hobi. Misalnya kalau hobi teman-teman itu menonton, terus kita makan dan minum makanan sehat, tidur kita harus berkualitas, tidur bugar dan pikiran segar, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Nah, mungkin ini cara-cara pencegahan ansietas yang positif ya. Tadi kan semua teman-teman sudah mengatakan positif semua ya pencegahannya. Dan untuk penanganannya ini apabila terjadi ansietas yang berat dan sampai ke panik, itu kita bisa melakukan terapi psikofarmaka yaitu obat anti cemas yang dapat diresepkan, terapi somatik yang ditujukan untuk menghilangkan keluhan fisik ansietas, psikoterapi suportif, psikoterapi reedukatif, dan ada napas dalam serta terapi distraksi. Tadi teman-teman juga sudah menyebutkan penanganan kalau teman-teman cemas itu ada terapi, ada distraksi ya. Selanjutnya ini untuk PHBS nih, ini udah di yang terakhir. Kira-kira Mbak Ahi tahu nggak Mbak PHBS itu panjangannya apa? Pasti udah tahu sih kalau Mbak Ahi. Perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Win. benar sekali. Nah, jadi ternyata nih teman-teman dari 4% teman-teman yang sudah diberikan pertanyaan kemarin ada 4% yang menjawab yang masih buruk dalam hal melakukan PHBS-nya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada 2 orang yang kurang konsumsi buah dan sayur, 5 orang tidak tepat membuang air liur, 6 orang mengatakan salah dalam penularan penyakit melalui air liur, dan 9 orang salah dalam menjawab etika batuk yang benar. Selanjutnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang salah mungkin dijawab. Ternyata dampak yang mungkin terjadi bila seorang kurang mengkonsumsi buah dan sayur tubuh mudah terserang penyakit itu benar, dan cara yang tepat membuang air liur adalah membuang air liur tempat terbuka itu salah. Selanjutnya penularan penyakit melalui air liur dapat melalui perantara udara itu benar. Etika batuk yang benar menutup mulut dengan punggung dengan tangan dan saat batuk itu salah. Mencuci tangan yang benar menggunakan air mengalir itu benar, dan menjaga jarak 1-2 meter dengan orang sekitar saat di tempat umum dapat mengurangi transmisi COVID-19 itu benar. Selanjutnya aku menjelaskan sedikit ya tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini. Nah, PHBS ini tadi sudah disebutkan Bahit adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang semua perilaku kesehatan dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tujuan dari PHBS ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Nah, tadi kan ada yang masih tidak salah dalam menjawab dampak dari tidak mengkonsumsi buah dan sayur. Di sini aku mau menjelaskan sedikit itu dampaknya tidak mengkonsumsi sayur dan buah itu ada sulit buang air besar, gemuk atau obesitas, tekanan darah tidak terkontrol, kadar glukosa darah tidak terkontrol, pembuluh darah penyempit, dan mudah terkena penyakit menular. Contohnya tadi kayak di awal kita sebutkan tadi itu ternyata COVID-19 itu bisa menular ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa cara membuang air liur yang tepat, penularan penyakit melalui air liur dengan perantara udara. Nah, selanjutnya ada etika batuk. Pasti teman-teman di sini semuanya udah pada tahu ya pasti
bagaimana 5 etika batuk itu. Yang pertama mungkin aku sedikit mereview ulang, yaitu ada menggunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa buangnya di tempat sampah dan cucilah tangan dengan menggunakan sabun serta air mengalir. Aku mau nanya, ada berapa sih cara cuci tangan yang benar? Ini aku kasih contohnya. Ada 6 ya teman-teman, jadi bisa dilihat dari slide-nya ini ada 6 tahap, yaitu 20 detik mencuci tangan. Terus menjaga jarak 1-2 meter dapat mengurangi transmisi COVID itu, karena menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit ini tidak menyebar. Selanjutnya, aku mau ngasih kartu monitoring ke teman-teman, yaitu tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana sih ketaatan teman-teman saat beraktivitas sehari-hari dalam beberapa waktu ini, apakah melakukan PHBS-nya dengan baik atau masih ada yang melanggar. Nanti mungkin kartu monitoringnya bisa dilihat di kolom chat yang udah aku chat ya, udah aku kirim. Selanjutnya ada yang mau bertanya enggak kira-kira? Ini dia isinya kartu monitoringnya. Aku ini diskusinya kita selesaikan hari ini. Saya selesaikan. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya enggak tentang diskusi barusan? Tidak, Mbak Winda. Tidak ya, Mbak Febri. Mas Aujan, apakah sudah jelas? Ada yang ingin bertanya? Atau Mbak Ahid, apakah ada pertanyaan Mbak? Sudah cukup Mbak Winda. Insya Allah sudah jelas. Sudah jelas ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Aku minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian, atau mungkin sebenarnya teman-teman sudah lebih paham sebelumnya ya, apa sih itu COVID-19, pencegahannya bagaimana, dan anxietas itu bagaimana, cara pencegahannya juga, PHBS itu bagaimana. Di sini sebelumnya aku mau kontrak waktu ulang untuk intervensi kita yang selanjutnya, yaitu menonton film. Kira-kira teman-teman ada waktunya kapan ya bisanya? Ada yang mau ngusul nggak? Waktu kita intervensi selanjutnya itu maunya kapan? Besok. Ikut Mbak Winda. Oh iya, besok kata Mas Aujan. Kayaknya semuanya kosong ya besok. Sebenarnya juga nggak tahu sih kosong nggaknya. Nanti kita lagi diskusikan nunggu lagi. balasan dari si AI. Belum ada balasan soalnya. Oh iya Mas. Udah demikian diskusi kita hari ini yang ya tidak terlalu panjang karena mungkin teman-teman juga masih ada kesibukan lainnya. Saya tutup. Terima kasih sebelumnya teman-teman.